Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin membuka masker karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap memakai masker. Mohon izin kepada narasumber. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Walaupun air laut sebagai tintanya dan ranting-ranting pohon di bumi ini sebagai penanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini bisa memberikan semangat buat kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita di sini. Mudah-mudahan bisa berkumpul dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam rangkaian Ansitoh Ramadan SDIT Baitul Muslim dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalam Ansitoh Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat beribadah secara full di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, hari ini spesial kita rangkaian kegiatan Ansitoh Ramadan kita spesial hari ini untuk menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif buat kita di salah satu keluarga besar di SDIT Baitul Muslim. Dalam hari ini tema dari obrolan kita nanti terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran kita, terutama di bulan suci Ramadan. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang pertama, Mas Adiatma Tito Rapi Kanaya. Betul Mas ya namanya ya? Sehat Mas? Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber yang kedua, sekaligus bundanya Rapi, ya. Bunda yang sangat mencintai Ananda Rapi, Bunda Tuti. Selamat datang Bu di SDIT. Dan narasumber yang ketiga telah hadir Ustadz Imam Kambali, SPDI. Beliau merupakan penanggung jawab tahsin dan tilawah Al-Quran di SDIT Baitul Muslim. Selamat datang Pak. Ini manggilnya Ustadz atau Pak? Pak aja ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan tema kita, yaitu meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ini temanya, topik yang luar biasa menarik, yaitu terkait dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan hari ini kita bersama menghadirkan narasumber luar biasa. Ini salah satu siswa kita, Mas Adiatma Tito Rapi Kanaya. Beliau merupakan siswa teladan kita di SDIT Baitul Muslim yang alhamdulillah memiliki kemampuan tilawah Al-Quran yang luar biasa. Ini kalau kemarin nggak salah dengar 5 juz per hari Mas Rapi ya, luar biasa. Ini bisa memberikan motivasi buat kita, terutama nanti di bulan Ramadan untuk memacu tilawah Al-Quran kita untuk senantiasa membaca Al-Quran sebanyak mungkin karena luar biasa pahalanya di dalamnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
kita hari ini kedatangan narasumber luar biasa, yaitu narasumber pertama Mas Raffi. Ini ada sedikit ingin berbincang-bincang terkait dengan capaian tilawah Al-Quran Mas Raffi. Ya. Nama lengkapnya Mas Adiatma Tito Raffi Kanaya. Ingin berbincang-bincang sedikit bisa Mas Raffi ya? Semangat ya Mas Raffi ya. Ini mau menyambut Ramadan ini Mas Raffi ya. Yang pertama pertanyaannya terkait dengan tilawah Al-Quran nih Mas Raffi. Mengapa sih Mas Raffi bisa memiliki capaian tilawah Al-Quran 5 juz per hari? Mungkin bisa dijelaskan supaya kita bisa belajar terkait dengan trik-triknya ini Mas Raffi. Monggo Mas Raffi. Di masa COVID-19 ini kan sekolah-sekolah mungkin semuanya libur, muridnya belajarnya online semua. Ya mungkin kebanyakan murid-murid habis ngerjain tugas gitu langsung main main HP gitu. Kan lebih baik kan itu kan itu menyia-nyiakan waktu kan sayang. Kalau saya kan lebih baik habis sholat maghrib gitu kan tilawah nyampe malam gitu kan. Ya pertamanya sih nggak nyampe 5 juz per hari juga sih. Pertamanya mungkin sejuz 2 juz 3 juz. Ya kan kepikiran juga segitu kan lama khotamnya gitu. Jadi ya nyoba itu sehari 5 juz. Ya lama-lama ya udah mulai biasa sih sehari 5 juz gitu. Jadi khatamnya lebih cepat. Jadi juga bisa targetnya lebih cepat dapatnya. Luar biasa Mas Raffi, penjelasannya bisa membuat kita jadi belajar ya dari Mas Raffi ini. Terutama dalam musim pandemi, apa yang disampaikan tadi, memanfaatkan waktu ya, daripada memain HP, mungkin bisa meluangkan waktu. Tadi contohnya habis maghrib ya Mas Raffi ya. Dicoba Mas Raffi 1 juz kok penasaran, kok semakin semangat lagi dicoba 5 juz per hari seperti itu. Luar biasa, ini bisa menjadikan contoh buat kita, terutama nanti ini ingin menyambut bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Mas Raffi. Kemudian ada pertanyaan kedua ini untuk narasumber kedua ya. Ini kebetulan bundanya Raffi, atau manggilnya bunda atau mama ini? Oh mama ya. Mamanya Raffi, alhamdulillah bisa kita undang bareng bersama dengan Mas Raffi terkait dengan bagaimana sih pola asuh Raffi selama di rumah, terutama di masa pandemi ini. Kok bisa Mas Raffi itu bisa mencapai target tilawah itu 5 juz per hari. Nah ini kita ingin tahu ini Mama, terkait dengan bagaimana sih triknya untuk mengatur strategi belajarnya Mas Raffi dan seterusnya. Pada Mama disilakan. Maaf, saya lepas maskernya dulu Pak. Sebelumnya terima kasih buat Bapak dan Pak Ustadz atas waktunya. Kakak bisa hadir di sini. Sebenarnya kalau motivasi, kalau tips khusus sih nggak ada ya Pak ya. Cuma dari awal karena sekolah sistem daring ini kita belajar mencoba membiasakan kakak supaya tiap hari dia bisa belajar Quran. Dari setiap bangun subuh, kakak habis subuh terus murojaah setoran hafalan. Terus nanti siang itu kakak mengerjakan tugasnya. Setiap habis maghrib itu kita coba mulai kakak belajar tilawah, pertamanya 1 juz. Terus udah gitu kok kayaknya masih ada semangat. Udah sih Kak, coba bisa nggak lebih dari 1 juz apa 2 juz. Alhamdulillah sampai sekarang, tadinya agak berat, terus lama-lama dia belajar kakak sekarang udah mulai terbiasa 5 juz setiap kali tilawah kan. Jadi kata saya, ya kalau kakak emang mampu kenapa enggak dicoba, kata saya. Selama kakak bisa ya udah dicoba aja. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah mulai rutin, kakak nggak usah diingetin atau dibilang Kak murojaah, Kak tilawah, itu alhamdulillah udah ada kemauan sendiri. Jadi kakak udah mulai rutin dia tilawah sehari 5 juz gitu. Ya, sepertinya itu aja sih Pak, nggak ada tips-tips khusus. Kesadaran dari kakak juga sih selama daring ini,
Jadi ya daripada waktu terbuang cuma main HP atau lihat laptop atau apa, ya mungkin lebih baik kan tilawah. Itu aja. Luar biasa jawaban yang bisa membuat kita semakin energik dari Mama Tuti, Ma ya. Bagaimana mengatur siasat nih. Ananda tercinta nih, paling ganteng di rumah terkait dengan capaian tilawah Al-Quran yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi para mama, para bunda, mungkin ada yang para umi ya yang sedang menyaksikan kita, yang bisa menjadi motivator dari Ananda semuanya ya, seperti itu. Nah, ini kita kedatangan tamu juga, narasumber kita yang ketiga terkait dengan program tilawah Al-Quran, berkaitan dengan bagaimana capaian Al-Quran sekolah kita. Kebetulan ini telah hadir Ustadz Imam Kambali, SPDI, sebagai narasumber kita. Ini kita bincang-bincang sedikit dengan beliau. Boleh Ustadz ya? Ini ingin bertanya sedikit Ustadz terkait dengan bagaimana capaian sekolah SDIT Baitul Muslim terkait dengan program sekolah tentang capaian tilawah Al-Quran. Mungkin ada sedikit informasi dari sekolah SDIT Baitul Muslim ini. Baik, mohon izin untuk buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari SDIT Baitul Muslim, Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Muslim ini termasuk CSIT, termasuk kelompok jaringan Sekolah Islam Terpadu, yang di dalam capaian bacaan Al-Quran kita juga mengikuti capaian apa yang sudah diprogramkan Sekolah Islam Terpadu seluruh Indonesia. Kemudian dari sekolah kami, SDIT Baitul Muslim, juga punya visi misi. Di antara visi kita adalah terwujudnya siswa-siswi Qur'ani yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi optimal. Maka dalam hal ini kita mengupayakan mendidik anak dari sedini mungkin untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga mengamalkan daripada Al-Quran tersebut sebagai hudan. Kemudian capaian atau SKL, standar kompetensi lulusan sekolah SDIT Islam Terpadu, ketika masuk output dari kelas 6 bisa hatam Al-Quran minimal 3 kali. Kemudian sebagai dasar mempelajari, memahami Al-Quran, di kelas 5 anak-anak SDIT SKL-nya sudah menghatamkan terjemah juz 30. Dari pelajaran juz 30 banyak hikmah yang bisa diambil untuk memperbaiki atau mendidik akhlak-akhlak anak-anak SDIT menjadi siswa-siswi yang Qur'ani, yang berakhlak mulia. Kemudian di samping itu juga ada SKL, standar kompetensi lulusan kelas 6, itu minimal hafal 2 juz, yaitu yang kita programkan hafal juz 30 dan 29. Dan alhamdulillah kita juga punya kelas tahasus yang kita sedikit naikkan capaian hafalannya. Tamat kelas 6 itu hafal 3 juz, juz 30, 29 dan 28. Baik, terkait bacaan Al-Quran, dari kelas 1 kita mulai sudah ajarkan mulai dari Iqra. Kelas 1 itu programnya selesai Iqra 1 dan 2. Kemudian kelas 2 selesai Iqra
4 dan 5, kemudian kelas 3 hatam Iqra 5 dan 6. Maka kita berharap bahwa sudah kelas 3 itu sudah harus bisa mulai membaca Al-Quran. Maka ketika anak-anak kelas 3 itu hatam Iqra 6, maka dia akan bisa melanjutkan baca Al-Quran. Maka dalam hal ini anak-anak masih belum lancar dalam baca Al-Quran, maka perlu jam terbang. Seperti pengalaman Ananda Rafi tadi, ini adalah sebuah metode atau cara supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Awal daripada saya mengenal Rafi di kelas 6, kebetulan menjadi guru pembina di kepribadian Islami sebagai pembinaan ruqyah anak-anak. Saya melihat Rafi juga belum lancar betul membacanya, masih banyak panjang pendek yang belum tertata. Akan tapi saya melihat perkembangan, saya berikan tugas untuk setiap selesai tilawah untuk menyetorkan satu ayat terakhir yang dibaca, kemudian saya koreksi untuk perbaikan bacaannya. Walhasil alhamdulillah sekarang ini sudah baik di dalam bacaan panjang pendek, walaupun belum sempurna betul dari segi mungkin makhorijul huruf masih perlu diperbaiki lagi. Tapi ini sebuah metode atau cara yang efektif di dalam kita belajar membaca Al-Quran dengan lancar. Mungkin itu bisa anak-anak semuanya bisa ikuti jejak Rafi, karena dengan banyak sering baca kita menjadikan lisan kita terbiasa. Bahkan ada bacaan Al-Quran yang kita itu tidak sengaja bisa hafal. Contohnya surat Al-Fatihah, mungkin kita nggak ingat kapan menghafalnya. Contohnya surat Al-Ikhlas, kita mungkin nggak ingat kapan menghafalnya, tapi sering mendengar atau sering baca sehingga bisa hafal. Mungkin ini adalah sebuah pembiasaan yang bisa menjadikan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mungkin itu program dan kiat-kiat yang kita didik anak-anak untuk menjadi siswa-siswi Qurani yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi optimal belajar dari Al-Quran. Mungkin itu. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan sudah kita coba diskusikan bersama 3 narasumber kita hari ini. Tadi terakhir dari pengampu ya Ustaz ya, pengampu atau penanggung jawab tilawah dan tahfiz SDT Baitul Muslim terkait dengan targetan khusus tilawah, yaitu lulus kelas 6 itu diharapkan khatam 3 kali. Mudah-mudahan ya, ini Mas Rafi sudah surplus surplus mudah-mudahan. Nah, bagi yang kita yang di sini yang bersama-sama mengikuti bincang-bincang kita ya, mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas, mungkin ya, kualitas tilawah Al-Quran kita. Ya, tidak hanya 5 juz per hari Mas Rafi ya, bisa mungkin 10 juz per hari, terutama ini bulan suci Ramadan ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup dulu Bunda Mama, Mas Rafi, dan Ustadz Imam. Terima kasih atas kehadirannya hari ini Mas Rafi. Ya, nama lengkapnya Mas Adiatma Rafi, Tito Rafi ya, karenanya sampai lupa ya, Pak gurunya sampai lupa. Kemudian Mama Tuti, terima kasih Mama atas kehadirannya di sekolah, dan Ustadz Imam, terima kasih banyak atas kehadirannya di ruangan ini. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Selamat menyambut Ramadan, marhaban Ramadan dari kami. Tema kita tahun ini adalah sukacita menyambut Ramadan 1442 Hijriah dengan semangat ketakwaan. Mudah-mudahan di Ramadan nanti kita bisa memacu kualitas tilawah Al-Quran kita ya, bisa 2 kali hatam atau 3 kali hatam mungkin ya, kita tergantung dengan bagaimana semangat kita ya, seperti itu. Terima kasih banyak kepada narasumber, semoga hari ini bermanfaat ya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya